Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 368, Lantai Ketujuh Menara yang Tak Terukur. Bintang-bintang bergetar. Kekuatan surgawi dari langit langsung menuju ke tanah seperti meteor yang dibungkus dengan api. Itu menghancurkan lubang besar di tanah yang sudah retak. Boom! Jari-jarinya panjangnya 300 meter dengan api mengamuk di dalam dan mengepulkan asap. Semuanya hancur. Bahkan 8 gelombang lava di bawah tanah sepenuhnya surut. Jarang kesengsaraan surga akan muncul selama kesengsaraan bumi, bahkan mungkin tidak satu dari 10.000 kesengsaraan. Ini umumnya berarti bahwa dunia tidak bisa membiarkan monster seperti itu keluar sehingga surga harus melenyapkan mereka. Bahkan lebih jarang bagi seseorang untuk dapat melampaui kesusahan khusus ini, 1 dari 1000. Namun, mereka yang bisa berhasil akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan dan akan melihat kesengsaraan surga ketika mereka berada di mandat surga tingkat 9. Clatter. Semakin banyak orang yang terkejut dan berlari. Sudah lama sejak ada kesusahan seperti ini. Siapa yang mengalaminya? Apakah orang itu mati sekarang dari kekuatan surgawi? Seorang pria tua yang tertutup es putih terbang di atas kawah besar. Matanya menyorotkan 2 sinar terang. Boom! Sebuah telapak hitam besar membentang dari kawah dan langsung menarik pria tua ini ke bawah. Sebuah bayangan menghisap darahnya hingga kering dan membuang mayat itu. Ini adalah seorang guru di tingkat mandat surga tapi sekarang, itu adalah mayat sedingin es. Fei Yun menggeser tubuhnya dan muncul di wilayah udara di atas. Dia melayang di sana dan mengangkat pedang batunya. Bayangan naga putih melilit tubuhnya sebelum matanya menyala dengan api. Dia langsung melepaskan tebasan liar. Telapak hitam yang menonjol dari lubang itu langsung hancur oleh energi pisau. Dengan momentum yang tak terbendung, Fei Yun berubah menjadi sinar putih dan bergegas ke bawah sambil melepaskan 9 tebasan lagi di udara, 9 firmamen slash. Setiap lapisan lebih kuat dari sebelumnya. Bukankah itu putra iblis? Kapan dia kembali ke pagoda? Saya mendengar dalam beberapa hari terakhir, generasi muda ini menjadi lebih menakutkan, bahkan menakuti gen yang lebih tua. Petik 2. Roh jahat itu di sana sebenarnya telah berhasil melewati kesengsaraan bumi di surga dan bisa membunuh pembudidaya gen terakhir dengan begitu mudah. Itu putra iblis bagimu, si jenius nomor 1. Dia sebenarnya berani datang ke sana dan melawan monster itu. Petik 2. Asteris. Itu adalah pertempuran yang luar biasa. Banyak bayangan naga putih terbang kemana-mana untuk melawan lapisan formasi hitam. Daerah di dekat menara harta ini mulai retak di mana-mana. Jeritan mengerikan keluar. Bayangan ramping terbang keluar dari kawah menuju langit. Feng Fei Yun, anggap dirimu beruntung hari ini. Tunggu sampai saya memperkuat kultivasi saya dan memperbaiki artefak yang terikat jiwa, kita akan bertemu lagi. Petik 2. Jahat, Anda ingin pergi setelah membunuh pembudidaya pagoda kami. 3 murid dari pasukan penegak hukum yang mengendarai burung perak menghentikan jalur Ji Chang Yue dengan tombak mereka. Pluf, pluf, astaga, ketiganya hancur menjadi kabut berdarah. Punggung Ji Chang Yue telah dipotong oleh Fei Yun. Energi teknik Raja Naga menyusup dan memperburuk lukanya sehingga dia tidak ingin berlama-lama. Dia berubah menjadi pelangi hitam dan melintasi langit. Dia sudah lama pergi ketika Fei Yun melompat dari lubang. Dia menjadi serius, kekuatan yang mengerikan, mampu melahap kultivasi dan daging orang lain dan mengubahnya menjadi miliknya. Ini pasti teknik roh jahat dari catatan mencari harta karun istana kuburan. Catatan itu dibagi menjadi 3 buku. Volume roh harta dipegang oleh Ji Clan. Fei Yun mengolah volume 8 seni dari catatan ini juga. Hanya dengan belajar sedikit dari 8 seni milik Grand Cheng Art memungkinkannya untuk memiliki gerakan luar biasa seperti Heaven Punishing Hammer, Heaven Battle Altar, dan Swift Samsara. Meskipun dia hanya bisa mengerahkan kekuatan seperti itu dengan bantuan 40 niat surgawi, orang masih bisa dengan mudah melihat betapa mengerikannya catatan itu. Memakan daging dan kekuatan orang lain adalah perampokan langsung. Jika berita ini menyebar, seluruh dunia akan mengejarnya. Cukup beruntung bahwa dia terluka dari kesusahan dan belum mengkonsolidasikan kultivasinya. Kalau tidak, aku tidak akan mengalahkannya dengan mudah. Fei Yun merasa bahwa musuh yang mengerikan tumbuh dengan kecepatan cepat. Suatu hari, seluruh dinasti akan gemetar karena dia. Orang-orang benar-benar tidak boleh main-main dengan para wanita dari Ji Clan. 1.
Ling Donglai dan Ji Changyue sama-sama sakit kepala saat ini. Untuk menghentikan rasa sakit ini, ia harus melakukan terobosan lebih cepat. Namun, dia ingin memasuki menara immeasurable lagi sebelum mencoba. Setiap upaya yang berhasil akan memenangkan hadiah dari menara itu sendiri. Jika bukan kekuatan, itu akan menjadi peningkatan dalam kultivasi atau bakat bawaan. Selain itu, mereka yang melampaui lantai pada tingkat kultivasi yang lebih rendah akan memenangkan hadiah yang lebih besar. Menara immeasurable kosong pada saat ini dengan hanya satu penjaga tua berdiri di sekitar. Para murid sibuk membunuh mayat dan bertukar poin. Mereka pergi berbulan-bulan secara alami, tempat ini tidak terlihat oleh orang. Terakhir kali, Fei Yun melampaui lantai 6 di puncak God Base dan menciptakan keributan besar. Penjaga tua itu mengingatnya dengan baik sehingga setelah melihatnya lagi, dia membuka matanya dan tersenyum, Feng Fei Yun, kamu akan masuk lagi. Fei Yun mengangguk sambil tersenyum. Apakah Anda berada di mandat surga tingkat pertama sekarang? Dia tidak bisa melihat kultivasi Fei Yun sehingga dia harus bertanya. Tidak, jawab Fei Yun. Pria tua itu mengerutkan kening dan mengingatkan, sebelum mencapai mandat surga tingkat pertama, Anda tidak harus pergi ke lantai 7. Petik 2. Fei Yun bertanya, mengapa begitu? Tidak ada seorang pun di bawah mandat surga yang mampu melakukannya. Kurang dari beberapa mandat surga tingkat pertama juga berhasil di masa lalu. Pria tua itu memiliki harapan tinggi untuk Fei Yun dan tidak ingin dia terlalu percaya diri dan jatuh di menara. Itu akan memalukan. Dia melanjutkan, dengan talenta Anda dapat menembus lantai 7 setelah mencapai mandat surga. Petik 2. Fei Yun merenung sebentar sebelum mempertahankan pendiriannya, terima kasih, pendahulu. Saya hanya ingin melihat betapa saya kurang. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya akan segera mundur. Petik 2. Pria tua itu mengangguk dan menutup matanya lagi untuk bermeditasi. Energi naik dan turun di tubuhnya. Dia tampak seperti pohon pinus, bersemangat dan alami. Fei Yun memasuki lembah dan menunggu pintu masuk terbuka. Rumble. Beberapa saat kemudian, menara membuka jalannya. Aura misterius dan kuno mengalir dari bawah menyebabkan jiwa melompat. Tampaknya dengan memasuki pintu ini, seseorang akan memasuki lokasi yang menjulang di masa lalu kuno. Fei Yun telah berhasil melewati 6 lantai pertama sehingga sangat mudah saat ini. Dia hanya membutuhkan 2 jam di lantai 6, sisanya hampir instan. Hamparan cerah muncul di hadapannya saat dia akhirnya memasuki lantai 7. Ini adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Bahkan niat surgawi tidak bisa melihat keseluruhannya. Ada tumbuh-tumbuhan tumbuh subur dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Sebuah pohon merah tua berada di pegunungan yang jauh. Itu 3 kali ukuran rekan-rekan berbatu. Sebelum pohon crimson ini adalah parit yang dalam. Sama seperti level sebelumnya, tempat ini penuh energi maut. Tidak ada makhluk hidup lain di luar tanaman. Fei Yun melihat ke atas di langit dan melihat barisan gunung yang terbentang melintasi banyak awan seperti naga hitam. Untuk mendapatkan kembali tubuh aslinya, Xiao Nuolan membawa Fei Yun ke lantai 7. Mereka muncul di pegunungan di atas. Ada beberapa medan perang kuno, bahkan seekor phoenix telah jatuh di sana. Wosh! Fei Yun ingin terbang menuju gunung terapung itu, tetapi kekuatan tak terlihat menghentikannya begitu ia sampai di tengah jalan. Dia tidak punya pilihan selain kembali. Menara immeasurable memang kapal kuno bagi para suci. Begitu banyak rahasia harus dikubur di sini. Fei Yun menggunakan Swift Samsaranya untuk menuju pohon crimson. Dia tidak tahu bagaimana mengalahkan lantai ke-7 tetapi dia tetap waspada untuk menghindari kematian mendadak. Dia mendekat ke pohon dan bisa memperkirakan bahwa itu lebih dari 10.000 meter. Itu cukup tebal untuk menghalangi semua yang ada di belakangnya. Ada daun panjang 1 meter berkibar di langit. Mereka jatuh dengan sentuhan api yang menyertai mereka. Itu memiliki rune menyerupai bulu burung dengan kilau bercahaya. Dengan penampilan api, sehelai daun pun lahir. Ini benar-benar Phoenix Roosting Wutong tapi mengapa ada di sini? Fei Yun bingung melihat pohon crimson. Hanya ada sedikit burung Phoenix dan mereka harus membangun sarang mereka di pohon seperti ini. Munculnya pohon ini berarti ada Phoenix di sekitarnya. Inilah alasan mengapa jenis Wutong ini juga disebut pohon Phoenix. Selamat datang di lantai 7 Menara Immeasurable. Kalahkan burung Phoenix yang sedang terbang dan Anda akan lulus. Sebuah suara terdengar di dalam kepalanya.
Ini adalah semangat menara. Meskipun menara telah dibagi menjadi dua sebelumnya, roh itu masih ada di dalam setengah ini. Teriakan Phoenix keluar dari puncak pohon. Gumpalan api besar turun dengan suhu yang langsung menghanguskan tanah seolah-olah itu berasal dari kuali ajaib. Seekor Phoenix sepanjang 9 meter terbang keluar. Itu ditutupi api dengan bulu-bulu indah. Puncaknya berkilau seperti pedang dengan mata merah delima. Cakar-cakar itu menyerupai kait, sementara auranya membuat bumi bergetar. Bab 369, Aneh Binatang Alam Jiwa. Tidak ada yang mengerti kekuatan burung Phoenix yang terbang lebih dari Feng Feiyun. Hanya tubuhnya saja yang bisa dibandingkan dengan Feiyun pada transformasi darah keempat. Selain itu, pembudidayaannya sudah sebanding dengan mandat surga tingkat pertama. Auranya cukup menghalangi tetapi tidak terhadap Feiyun yang memiliki jiwa Phoenix. Tidak heran mengapa tidak ada pencapaian besar yang bisa dicapai pangkalan God bisa mengalahkan level ini. Hanya aura saja yang bisa menginjak siapapun di bawah mandat surga. Petik 2. Boom! Aura Phoenix yang lebih megah bangkit dari tubuh Feiyun dengan bayangan samar binatang itu. Mengintip intens di atas. Anak muda terbang turun dari pohon. Bulunya berdiri tegak karena bisa merasakan aura atasan. Feiyun sedikit menggeser tubuhnya dan langsung muncul di atas pemula. Dia mengeluarkan cincin roh tak terbatas dan permata guntur. Keenam diagram terbang bersama dengan baut petir yang tak terhitung jumlahnya. Pekik. Pemuda itu terbang dengan kecepatan yang sebanding dengan Swift Samsara dan langsung menghindari serangan dari harta karun itu. Phoenix dapat dikatakan memiliki kecepatan terbesar di dunia. Bahkan seorang anak muda saja hampir tidak mungkin ditangkap oleh pembudidaya manusia. Itu mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan dua gelombang api. Ini bukan api biasa karena itu sebanding dengan api neraka kegelapan kedua. Itu mengubah gunung di atas menjadi lautan api. Feiyun membentangkan telapak tangannya dengan permata yang melayang di atasnya. Nyala api melonjak dan berubah menjadi awan berapi-api untuk melawan binatang buas ini. Crimson Flame Art. Sebuah cahaya merah menyala keluar dari jarinya. Kekuatan berapi di dekatnya mulai berkumpul dan berputar menjadi sinar menuju Phoenix pemula. Melawan aku dengan api. Berat, pergilah berkultivasi beberapa ratus tahun lagi dulu. Awan roh muncul di bawahnya. Dia terbang ke ketinggian yang sama dengan binatang itu. 40 niat surgawi terbang keluar dari matanya dan menciptakan hammer menghukum surga. Itu menghancurkan punggung binatang itu dan darah keluar dengan bulu-bulu yang jatuh. Pekik. Itu mulai berjalan setelah melihat bahwa Feiyun bukan lelucon. Dia benar-benar berbeda dari murid-murid lain dan sama sekali tidak takut dengan aura Phoenix-nya. Sebaliknya, itu yang ditekan. Feiyun mengejar dengan Swift Samsara sambil menyerang terus-menerus dengan cincin dan permata. Setiap serangan membuat cahaya Phoenix redup. Ledakan, ledakan. Setelah lebih dari 500 mil, Phoenix telah dipukul setidaknya 20 kali. Pada akhirnya, tubuhnya meledak menjadi kehampaan dengan bubuk cahaya menabur ke bawah. Feiyun akhirnya berhenti dan menyimpan dua hartanya. Hanya sebuah avatar, menara ini benar-benar dapat mensimulasikan avatar Phoenix. Feiyun mengulurkan tangan dan tetesan kristal merah jatuh ke telapak tangannya dari langit. Darah burung Phoenix. Meskipun hanya ada satu tetes, ada energi gestasi yang mengerikan di dalam dengan helai roh yang berjalin di permukaan. Itu tampak seperti aura Phoenix yang mengalir di luar. Menurut perhitungan Feiyun, ini adalah setetes darah milik Phoenix di tingkat nirvana. Jika masih hidup, kekuatan dan suhu setetes darah ini bisa langsung membunuh raksasa. Namun, ia telah mendingin sehingga terlepas dari kekuatan yang tidak dapat dipercaya di dalam, ia memiliki kekuatan destruktif yang terbatas. Itu dengan cepat mengkristal menjadi rube merah seukuran jari dengan roh dan api melayang di sekitarnya setelah jatuh ke tangannya. Aku tidak percaya ada setetes darah Phoenix di sini. Sepertinya salah satu dari mereka benar-benar jatuh di sini. Feiyun sangat gembira. Dengan penurunan darah ini, dia bisa mulai mengolah tahap kedua dari Immortal Phoenix Fisik, penyempurnaan tulang. Tahap pertama adalah transformasi darah. Dia telah menyelesaikannya setelah pertukaran keempat. Yang kedua adalah mengolah tubuh Phoenix dengan total 1000 tulang untuk mencapai penguasaan besar. Seseorang akan bisa hidup selama 90.000 tahun setelahnya. Dia perlu menunggu sampai mandat surga sebelum memulai langkah ini. Namun, dia bisa melakukannya lebih awal dengan setetes darah ini. Meskipun dia tidak bisa membuat tulang Phoenix sekarang, dia bisa memperbaiki tubuhnya sepenuhnya sebagai persiapan.
Dia menyingkirkan darah dan akan memulai proses setelah meninggalkan menara. Selamat datang di lantai 8 Menara Immeasurable. Dia memasuki jalur ke lantai berikutnya dan menemukan dirinya di dunia yang aneh dengan makhluk yang sebenarnya. Namun, mereka sangat kuat. Yang terlemah adalah mandat surga tingkat pertama. Dia berjuang selama 1 jam penuh sebelum harus lari ke gua. Dia merasa monster di Giant setengah langkah datang sehingga dia cepat-cepat lari. Beruntung dia bisa keluar tepat waktu karena raksasa setengah langkah bisa menghancurkannya menjadi bubur dengan 1 jari. Menara ini benar-benar tidak mudah sama sekali. Bahkan jika saya mencapai mandat surga, saya masih tidak akan mampu melampaui tingkat ini. Petik 2. Fei Yun meninggalkan pintu masuk utama dan melihat wali tua itu lagi. Dia menatap Fei Yun dengan heran dan tahu bahwa pria itu telah melampaui level ke-7. Dia mulai bergumam, layak menjadi jenius nomor 1 dari dinasti Jin, putra iblis, pencipta keajaiban. Petik 2. Fei Yun tertawa kecil dan berpikir dalam hati. Jika bukan karena jiwa Phoenix di benaknya yang mampu menekan burung muda sampai batas tertentu, dia tidak akan mampu melampaui lantai ke-7 terlepas dari bakatnya yang tiada taranya. Ini membuat keributan, tapi Fei Yun sudah pergi sebelum kerumunan tiba. Semua orang tahu bahwa usaha yang berhasil itu milik Feng Fei Yun sejak lelaki tua itu memberi tahu mereka. Jenius nomor 1 menjadi lebih terkenal. Junior Brother, akhirnya aku menemukanmu. Tuan Menara Bela Diri datang mencari Fei Yun. Fei Yun menjawab sambil tersenyum, kakak senior, ada apa? Kakek tua Divine King ingin aku memberitahumu untuk tidak melampaui kesengsaraan bumi begitu cepat. Basis dewa adalah ranah terpenting bagi para pembudidaya. Anda perlu menyiapkan fondasi yang dibentengi untuk melangkah lebih jauh di masa depan. Dia menjelaskan dengan gembira. Fei Yun mengangguk, basis dewa memang membutuhkan lebih banyak waktu. Banyak yang ingin pindah terlalu cepat ke mandat surga dan sesudahnya, mereka tidak bisa mengambil langkah berikutnya. Petik 2. Bagus kau mengerti logika ini. Anda baru berada di God Base selama setengah tahun. Misalnya, 8 jenius sejarah lainnya terakumulasi selama 10 tahun di God Base sebelum mencapai mandat surga. Kakek tua berpikir bahwa Anda lebih berbakat daripada yang lain dan tubuh Anda jauh lebih keras, tidak perlu menunggu selama 10 tahun. Tapi setidaknya 2 tahun. Terus latih basis dewa Anda hingga batasnya. Petik 2. Fei Yun pernah tak terbendung di dunia tetapi ia mulai berkultivasi pada tingkat pertama mandat surga. Dia tidak memiliki saluran roh, landasan abadi, dan basis dewa. Karena ini, dia tidak memiliki pengetahuan tentang aspek ini seperti Raja Surgawi. Jika Raja Surgawi menyuruhnya berlatih selama 2 tahun, ia pasti punya alasan. Bahaya kesusahan bumi di masa depan akan lebih kecil juga. Apakah Tuan punya rencana? Tanya Fei Yun. Tuan Menara menjawab, dia ingin kamu membawa meterai ke Menara Beastmaster dan meminta Tuan Menara di sana untuk membuka alam jiwa aneh binatang aneh itu. Anda dapat berlatih di sana selama 2 tahun dan dengan mudah memperbaiki jiwa binatang buas untuk meningkatkan kekuatan dan konstitusi Anda. Petik 2. Alam jiwa. Fei Yun bertanya. Itu adalah salah satu dari beberapa alam teratas untuk penanaman di pagoda. Hanya murid yang telah membuat prestasi berjasa atau yang istimewa diizinkan untuk masuk. Dia tersenyum dan berkata, lalu aku bisa menyaring jiwa binatang buas ke tubuhku di sana. Fei Yun sudah lama iri pada orang-orang dari klan kaya sejak mereka bisa melakukannya. Tuan Menara tertawa terbahak-bahak, tentu saja, Anda dapat memperbaiki sebanyak yang Anda inginkan, semakin banyak semakin baik. Petik 2. Pria itu terlalu optimis. Jiwa binatang buas terlalu kuat. Bahkan beberapa individu yang sangat berbakat tidak dapat memperbaiki bahkan 1. 2 adalah angka yang menantang surga. Adapun 3 dan 4, mereka pada dasarnya tidak ada. Penyempurnaan jiwa jenis ini sulit tetapi semakin kuat binatang buas, semakin sulit. Saudaraku, saya tahu talenta Anda adalah yang tertinggi tetapi jangan hanya memilih yang acak. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Dia mengingatkan. Terima kasih atas penunjukmu. Fei Yun secara alami memahami ini juga. Dia berkultivasi selama 1 bulan di Menara Bela Diri dan menyaring setetes darah Phoenix ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya diperbesar lagi. Tulang-tulang putih memiliki benang merah, sutra yang mengalir melalui mereka seperti pembuluh darah. Namun, mereka jauh lebih sulit dibandingkan.
Bahkan senjata tajam tidak dapat merusak tulangnya sekarang setelah kontak langsung. Jika dia berdiri diam dan membiarkan mandat surga tingkat pertama memukulnya berulang kali, tulangnya masih akan baik-baik saja. Kulitnya memiliki cahaya yang menyala-nyala dengan cahaya roh yang samar. Konstitusinya menjadi lebih baik lagi. Kesengsaraan bumi saat ini kemungkinan besar akan menarik 13 gelombang lava. Kedua G-Sister telah berkultivasi di Menara Beastmaster. Saya belum melihat mereka sejak itu, bertanya-tanya seberapa kuat mereka sekarang. Petik 2. Fei Yun tidak terburu-buru untuk membunuh mayat-mayat untuk peringkat yang lebih tinggi. Lagi pula, Ling Donglai menunggu di luar. Tanpa menembus mandat surga tingkat pertama, akan terlalu menjengkelkan untuk menghadapi Ling Donglai dan Ji Changyue yang pasti menunggu di luar. Dia menuju Menara Beastmaster sebagai gantinya. Bab 370, Menara Beastmaster. Menara Beastmaster terletak di pedalaman barat pegunungan Tianqi. Itu menduduki tanah terbanyak di semua menara di pagoda. Radius sekitar 1.300 mil semuanya milik Menara Beastmaster. Ada banyak binatang dan burung aneh yang tinggal di sini. Beberapa gajah memiliki 6 kaki sementara tingginya lebih dari 20 meter. Jenis burung lain memiliki 4 sayap dengan 3 kepala burung herring. Feng Feiyun dan Wang Meng melihat begitu banyak makhluk aneh di sepanjang jalan. Wang Meng belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang beberapa dari mereka tetapi Fei Yun tidak terlalu terkejut. Paman, lihat ke sana, itu adalah naga rakus 200 tahun. Petik 2. Wow, itu singa emas 500 tahun. Ini sebesar bukit. Petik 2. Paman, mengapa ada lonceng putih pada mereka semua? Wang Meng mengikuti Fei Yun dengan langit besar menembus di bahunya. Tuan Menara Bela Diri memerintahkannya untuk datang ke alam roh bersama Fei Yun untuk berkultivasi. Tidak mengherankan, jumlah binatang buas di sini di menara hanya lebih rendah dari Beastmaster. Lonceng dimaksudkan untuk memanggil mereka. Ketika seseorang membunyikan bel utama, yang terdekat akan berada di bawah kendali mereka. Fei Yun mengendarai awan dengan sangat gesit. Wang Meng harus berlari demi hidupnya hanya untuk mengikuti. Beberapa saat kemudian, mereka bisa melihat Menara Beastmaster bersembunyi di dalam awan dengan kren terbang kemana-mana. Itu mandi di kabut dan embun sambil menyerupai tanah abadi. Seorang gadis berbaju putih terbang keluar dari menara dan mendarat di atas bangau. Dia bertanya, dari menara manakah kalian berdua? Apakah kamu tidak tahu hanya murid-murid Beastmaster diizinkan di sini? Petik 2. Fei Yun berhenti dan menatapnya. Feng Fei Yun, ini kamu. Gadis ini adalah Ji Xinu. Setelah hampir 1 tahun, gadis obat yang awalnya dari desa ini telah menjadi lebih besar dan misterius dengan jubah putih Taoisnya. Ada aura suci sama seperti Dao pada dirinya. Pepatah populer itu benar, seorang gadis yang matang akan berubah sepenuhnya dalam waktu. Dia ramping dan memiliki lonceng putih di tangannya. Dia dengan anggun mendarat dari bangau seperti kepingan salju yang melayang ke bawah. Nona, Ji, sudah lama tidak bertemu. Fei Yun memiliki kesan yang baik tentang kakak perempuannya. Meskipun dia bukan manusia, dia lebih manusiawi dan baik daripada manusia lainnya. Ji Xinu berkata dengan nada khawatir, bagaimana kultivasi Anda dalam buku 8 seni sekarang? Saya sudah berhasil memulai salah satunya. Mereka memiliki janji di masa lalu bahwa dia akan membantunya setelah mendapatkan volume 8 seni. Tetapi untuk masalah itu sendiri, dia hanya akan memberitahunya setelah dia mencapai tingkat Maha Tahu. Fei Yun cukup pintar untuk menebak bahwa ini ada hubungannya dengan karakter hebat dari Yang World atau Ji Clan meskipun dia tidak memberitahunya. Meskipun dengan moral yang dipertanyakan, Fei Yun memiliki cukup prinsip untuk menjaga kata-katanya. Xinu mengangguk sebagai jawaban dan menyadari betapa sulitnya mengolah volume. Hanya bisa memulai salah satu dari mereka sudah luar biasa. Dia merenung sejenak sebelum bertanya, Fei Yun, kamu datang untuk berbicara dengan saya hari ini. Wang Meng ingin berbicara tetapi Fei Yun menendangnya dan tertawa, Nona Ji, Anda benar. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda. Setelah berhari-hari absen, saya sangat merindukanmu. Oh, benar, di mana sisimu, Xiaonu? Petik 2. Gadis yang elegan berjalan berdampingan dengan Fei Yun dengan aroma anggrek yang keluar dari tubuhnya, gadis itu tidak pernah bisa diam. Dia dan penyulil pergi untuk bersaing untuk peringkat yang lebih tinggi dalam daftar. Mereka masih belum kembali selama setengah tahun sekarang. Petik 2. Dia sedikit cemberut karena khawatir. Lagi pula,
Kompetisi itu terlalu berbahaya. Dia takut sesuatu akan terjadi pada tubuhnya. Fei Yun, di sisi lain, tidak khawatir sama sekali. Kura-kura tua telah hidup selama beberapa ribu tahun. Dia akan baik-baik saja dengan dia di sekitar. Yang tidak beruntung adalah orang lain. Keduanya bisa dianggap teman sehingga mereka mengobrol sedikit. Fei Yun mengetahui situasinya saat ini. Jadi ternyata dia bergabung dengan spanduk instruktur senior di menara ini. Karena menjadi abnormal, kemampuannya untuk berkomunikasi dengan binatang buas sangat bagus sehingga dia mengelola daerah ini dengan 30.000 binatang aneh. Xinu dan Xiaonu benar-benar berbeda. Xinu menikmati kedamaian dan ketenangan, dekat dengan Grandao dan alam dengan pikiran yang cerah. Baru-baru ini, ia menjadi lebih halus dan melampaui. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, tentang yang jiwa embrio suci. Fei Yun sedikit menatapnya dan bertanya dengan tidak curiga. Ekor rubahnya akhirnya terlihat karena ini adalah tujuan sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata itu, warna kulitnya yang adil menjadi sedikit merah. Matanya berkedip dengan sedikit kepanikan ketika dia berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Petik 2. Fei Yun tertawa di benaknya. Jika bukan karena embrio, mengapa Jiklan dan Yang World mengirim orang untuk menangkap kalian dua saudara perempuan? Ingin menyembunyikannya dari saya. Suatu hari, saya akan ambil embrio dari kalian berdua. Itu adalah harta tertinggi dan Fei Yun akan membayar berapapun harganya. Itu unik dan tak tertandingi, lebih berharga dari yang lainnya. Xinu, siapa pria itu? Mengapa kamu bersamanya? Seorang pria tampan datang dengan ekspresi tidak senang. Dia menatap Fei Yun dengan tatapan jijik dan permusuhan. Xinu buru-buru berjalan maju untuk menyambutnya dengan busur, Paman Luyun, ini adalah teman baik saya yang juga seorang murid pagoda. Dia di sini untuk mengunjungiku. Petik 2. Teman baik, kenapa saya tidak pernah mendengar tentang Anda memiliki teman di pagoda? Luyun berjalan dengan kedua tangan postur di belakang dan menatap Feng Fei Yun, apakah Anda tidak tahu tentang memberi hormat kepada senior Anda? Kasar kamu. Petik 2. Luyun memiliki tatapan aneh untuk Xinu. Itu adalah keinginan posesif yang mencolok. Pria manapun ingin memiliki wanita seperti dia, tetapi itu tergantung pada apakah mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya atau tidak. Fei Yun menganggap ini lucu. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum, sebenarnya tidak banyak orang yang layak mendapatkan salamku. Petik 2. Kamu. Luyun mengepalkan tangannya dan berkata, Xinu, temanmu cukup kasar. Petik 2. Kamu pikir siapa yang harus bicara dengan pamanku seperti ini? Aku akan menghancurkan kepalamu jika kamu tidak tutup mulut. Wang Meng mengepalkan tangan besarnya. Itu membuat suara retak. Orang ini tumbuh lebih besar lagi di 2,5 meter. Ketika dia berdiri di depan Luyun, itu tampak seperti seekor Raja Wali yang menatap seekor cewek mungil. Xinu tahu tentang kultivasi Luyun. Ini masih instruktur senior pagoda sehingga dia takut bahwa dia akan melukai kedua anak laki-laki itu. Dia buru-buru menghibur, Paman Lu, teman-temanku hanya bercanda denganmu. Mereka baru memasuki pagoda selama 1 tahun jadi bagaimana mungkin mereka berani berbicara kembali. Petik 2. Menara Beastmaster diisolasi dari dunia luar. Banyak berita belum mencapai tempat ini. Jika Xinu tahu tentang kultivasi Fei Yun, dia akan mengkhawatirkan Luyun. Karena pertimbangan untuk Xinu hari ini, aku akan mengampuni kalian dua bocah nakal. Ekspresi Luyun melunak, Xinu, datanglah ke lantai 11 hari ini. Paman akan mengajarimu seni Beastmaster. Keke. 1. Dengan senyum tak menyenangkan, Luyun menatap Feng Fei Yun dan Wang Meng sebelum menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Keparat, Paman, jika kamu tidak menghentikanku, aku akan meninju wajahnya. Wang Meng marah setelah melihat ekspresi pria itu. Mata Xinu menjadi dingin juga dengan pupil matanya yang membiru, kalian berdua tidak boleh main-main dengan dia. Ayahnya adalah wakil Tower Lord di sini. Selain itu, budidayanya relatif kuat di mandat surga. Petik 2. Fei Yun bisa melihat bahwa dia tidak bahagia dengan Luyun. Meskipun sifatnya baik, dia masih seorang abnormalitas. Jika dia memaksa tangannya, dia masih akan membunuhnya. Aku akan pergi denganmu malam ini. Fei Yun merenung sebelum menjawab. Dia akan membunuhmu. Xinu ingin menolak permintaannya yang baik hati tetapi Fei Yun sudah memasuki menara. Saat malam tiba, orang masih bisa mendengar lolongan di sekitar menara.
Fei Yun dan Sinu muncul di lantai 11 bersama-sama dengan kecewa Luyun. Dia membanting meja, "Sinu, aku bilang untuk datang sendiri, mengapa kamu membawa bocah ini ke sini?" Fei Yun melangkah keluar sebagai jawaban, "Dia membawaku ke sini untuk membunuhmu, tentu saja. Seekor katak yang ingin makan daging angsa. Lihatlah dirimu dalam genangan air kencing dulu." Petik 2. Berat, kamu pengadilan kematian. Asap naik dari kepala Luyun karena marah saat dia langsung menyerang Fei Yun. Fei Yun bertemu langsung dengannya dengan kecepatan tanpa bayangan. Tebasan pedang datang dari telapak tangannya dengan gambar naga putih. Itu memenggal Luyun dan membuat kepalanya berguling-guling di tanah. Fei Yun lalu menendang tubuhnya terbang. Ini semua terjadi dalam sekejap mata ketika Fei Yun kembali ke posisi semula tanpa setitik debu di jubahnya. Boom! Aura tak terbatas turun dari langit dengan ledakan gemuruh dan mencekik semua orang. Seorang lelaki tua yang tegas muncul di dalam lantai 11 dan menatap dengan dingin pada mayat Luyun yang tanpa kepala lalu pada Fei Yun. "Kamu berani membunuh anakku?" Kemarahannya benar-benar melanda Fei Yun. Fei Yun berdiri tanpa rasa takut di tempat dan mengeluarkan lambang Raja Surgawi. Dia mengulurkan tangan dan hampir menyentuh wajah pria tua itu dengannya. Bab 371, Memasuki Alam Jiwa. The Divine King's Insignia. Orang tua itu ketakutan dan menjadi bola kempes. Boom! Dia langsung berlutut di tanah. "Salam, Raja Surgawi." Pria tua itu tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di depan Fei Yun seolah-olah Raja Surgawi berdiri di depannya. Lambang ini tidak bisa dipalsukan. Hanya ada satu di masa sekarang. Fei Yun menyingkirkan lencana dan berkata, "Wakil Tower Lord, putramu pantas mati, jadi aku membunuhnya untuk menegakkan keadilan." Petik 2. Tentu saja, Yang Noble Feng, Anda melakukan hal yang benar. Pria tua itu sudah menebak identitas Fei Yun. Di luar Raja Surgawi, hanya putra iblis yang bisa membawa lambang. "Kamu tidak punya keluhan?" tanya Fei Yun. "Anak tidak berbakti itu pantas mendapatkannya dan orang-orang bersukacita atas kematian ini, bagaimana saya dapat memiliki keluhan?" Pria tua itu telah berkultivasi di pagoda selama lebih dari 200 tahun. Dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang karakter seperti apa Raja Surgawi itu. Menyinggung penggantinya berarti mengundang kematian dini. Jika Raja Surgawi ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya dalam satu gerakan bahkan jika mereka terpisah beberapa ribu mil. Jika dia ingin hidup, dia harus menelan amarah ini. Instruktur lain di Menara Beastmaster terkejut. Bahkan beberapa instruktur tinggi datang sendiri. Mereka melihat tubuh Luyun di tanah serta Wakil Tower Lord yang berlutut sebelum saling melirik. Bahkan Lord Tower digerakkan oleh keributan ini. Hujan pekat menyatu membentuk avatar yang indah. Dia berpakaian merah dengan penampilan tak tertandingi dan bermartabat. Meskipun itu hanya bayangan, semua pembudidaya lainnya berlutut ketakutan, termasuk Wakil Tower Lord dan instruktur tinggi. Fei Yun berdiri dengan bangga, bahkan setengah kultivasinya tidak bisa memaksanya jatuh ke tanah. Dia berbicara dengan nada yang sesuai, "Saya di sini di bawah perintah Raja Surgawi untuk berlatih di alam roh." Petik 2. Lord Tower Beastmaster dengan acuh tak acuh menjawab, "Kamu adalah putra iblis yang cerdas." Nama Fei Yun telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Bahkan tokoh top dari generasi terakhir dan manusia tahu namanya. Dinasti Jin memiliki 100 miliar penduduk. Hampir semua dari mereka tahu namanya. "Saya," Fei Yun berkata dengan hormat. Tuan Menara mengangguk, "Saya telah menerima pesannya serta melihat lencana. Sinu, bawa mereka berdua ke dunia jiwa." Petik 2. Sinu menatap Fei Yun dengan tatapan aneh di matanya. Dia dulunya adalah seorang pengemis muda yang bersembunyi di gudang penyimpanan kayu. Mereka sekarang adalah putra iblis yang terkenal di dunia. Feng Fei Yun dan Wang Meng mengikuti Sinu menuju lantai atas. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai lantai 66 dengan dua wanita tua yang menjaga. Ada dua kunci dan masing-masing memiliki satu kunci. Mereka melayang di udara, tampak membatu. Siapa yang tahu berapa lama mereka bermeditasi seperti ini? Ketika ketiganya datang di depan pintu, kedua wanita tua itu membuka mata mereka seterang dan seluas galaksi dengan aura yang menakutkan. Malu takut dari pikiran mereka sekarang. Sinu berbicara dengan mereka sebentar dan para wanita tua itu menarik tatapan menakutkan mereka. Mereka malah menatap aneh pada Fei Yun dengan semburat kesadaran, pujian, dan antisipasi. "Masuk."
Sinar keemasan keluar dari mata mereka dan melilitkan kunci sebelum mengangkat mereka untuk membuka pintu. Sinu berkata, Fei Yun, kamu perlu berlatih selama 2 tahun di dunia jiwa. Saya akan membawakan Anda makanan setiap 15 hari. Petik 2. Terima kasih, Nona Ji. Kata Fei Yun. Saya masih tumbuh jadi saya butuh banyak daging kilin, semakin banyak semakin baik. Saya paling suka kaki. Wang Meng tertawa terbahak-bahak. Fei Yun sudah memasuki pintu masuk. Dia tampaknya melintasi penghalang yang terbuat dari air untuk memasuki domain independen. Alam jiwa aneh binatang. Dia berdiri di atas batu sepanjang 30 kaki dengan hanya hamparan gelap di depannya. Dia bisa melihat lebih banyak batu besar mengambang di langit. Beberapa seukuran kepalan tangan sementara yang lain sebesar beberapa gunung. Tempat ini dingin dan sepi seperti alam semesta tanpa batas. Bahkan, tata letak tempat ini persis sama dengan alam semesta kecuali ukuran yang tak terhitung jumlahnya berkurang. Ini adalah domain spasial rahasia tingkat rendah sementara menara Beastmaster adalah penghubungnya. Siapa yang mengira bahwa seseorang yang begitu menakjubkan akan muncul di dinasti Jin, mampu membuka jalan ke domain rahasia. Petik 2. Fei Yun cukup berpengetahuan. Belum lagi domain tingkat rendah ini, ia telah ke domain tingkat menengah dan tinggi serta dunia kecil dan besar beberapa kali. Ada terlalu banyak domain yang bertautan dengan dunia asli. Tidak mungkin untuk mendaftar semuanya. Domain rahasia adalah gelembung di lautan. Selama seseorang cukup kuat atau menggunakan kapal khusus, mereka akan dapat membuka dinding gelembung untuk memasuki ruang di dalamnya. Alam jiwa aneh binatang itu adalah benua di dalam gelembung seperti itu. Meskipun merupakan entitas tingkat rendah, itu masih seluas 100.000 mil dengan banyak batu besar mengambang di dalamnya. Bumi dan langit belum terbentuk di wilayah ini dan tetap dalam keadaan kacau. Mereka bisa hancur kapan saja sehingga tempat ini tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Itu hanya bisa digunakan sebagai penjara, tempat pelatihan, atau pasar gelap di antara hal-hal lainnya. Hanya dunia kecil dan besar yang memiliki langit dan bumi yang lengkap, matahari dan lautan. Dengan itu, mereka akan bisa melahirkan bentuk kehidupan unik mereka sendiri. Tubuh Fei Yun berkelebat dan dia muncul lagi di atas batu 10 mil jauhnya. Tingginya 10.000 meter dan panjang 50 mil, sebanding dengan gunung terapung kecil. Tidak ada energi roh, hukum, aura yang terputus. Fei Yun bergumam. Bergemuruh. Sebuah sungai menyapu awan dan kabut mengalir turun dari langit dengan kecemerlangan yang cerah dan lolongan. Gambar megah dari masa lalu purba muncul. Lebih dari 10.000 jiwa binatang terbang melintasi langit seperti semburan. Itu cukup mengejutkan seperti sungai yang menghubungkan dua galaksi. Yang di depan adalah penjara Bull setinggi 300 meter. Itu berkali-kali lebih kuat dari sapi jantan kilin yang orang-orang sebut binatang perang. Itu mengeluarkan aura yang menghancurkan semua batu besar di dekatnya menjadi debu. 1000 jiwa binatang buas. Fei Yun terkejut dan dengan cepat menyembunyikan auranya untuk bersembunyi di balik batu besar. Seekor 600 tahun binatang itu sebanding dengan basis dewa prestasi tertinggi. 700 tahun dapat bertarung melawan mandat surga tingkat pertama atau kedua. 800 tahun dapat bersaing melawan mandat surga tingkat ketiga atau keempat. 900 tahun sama dengan level kelima atau keenam. 1000 tahun bukan lagi binatang buas yang aneh. Itu sekarang adalah binatang buas dengan kekuatan yang sebanding dengan raksasa. Tentu saja, hanya ada peringkat umum untuk binatang biasa. Beberapa yang memiliki garis keturunan dari binatang suci kuno harus dihitung dengan cara yang berbeda. Binatang buas di sini tidak lagi memiliki tubuh fisik, hanya jiwa mereka yang tersisa. Dengan demikian, mereka sepertiga lebih lemah dibandingkan saudara-saudara mereka yang masih hidup. Toren binatang buas ini berlalu dengan cepat dan menghilang ke hamparan gelap. Fei Yun akhirnya keluar dari persembunyiannya sementara dia benar-benar terkejut. Tidak heran mengapa menara melarang orang luar masuk. Alam ini sangat berharga dengan begitu banyak jiwa binatang yang berbeda, termasuk yang roh. Akan sangat rugi jika orang lain mencuri mereka. Pagoda itu memang tempat suci terbaik di dunia dengan sumber daya yang dalam. Kekuatan lain tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dengan kultivasi saya sekarang, saya masih bisa berlari melawan jiwa binatang buas 800 tahun tetapi 900 tahun pasti akan membunuh saya. Tempat ini mungkin menjadi tempat latihan yang baik tetapi kematian menjulang di setiap sudut.
Fei Yun berpikir sendiri. Boom! Tiba-tiba, batu di bawahnya bergerak. Energi dingin datang dari timur dan menciptakan lapisan es pada batu-batu besar di jalurnya. Raur! Jiwa binatang buas sekitar 5 meter terbang keluar dari gua. Ini adalah tikus Icycloud dengan aura biru di sekitarnya. Itu membuka mulutnya untuk mengungkapkan deretan gigi tajam. Fei Yun menginjak batu besar dan menghancurkan lapisan beku. Es yang tak terhitung setajam pisau terbang kembali ke arah tikus. Boom! Jiwa besar ini hancur dan berubah menjadi asap. Pagoda telah ada selama lebih dari 10.000 tahun sehingga ada terlalu banyak jiwa buas dalam domain ini. Bahkan jika mereka melepaskan satu jiwa ke tempat ini setiap hari, masih akan ada setidaknya beberapa juta jiwa di sini. Kematian seseorang bukanlah apa-apa. Klan lain juga memiliki lokasi penyimpanan untuk jiwa buas tetapi jumlahnya tidak bisa dibandingkan dengan pagoda sama sekali. Mereka tidak memiliki domain yang cukup besar untuk mengusir jiwa-jiwa binatang buas ini. Beberapa ribu untuk mereka sudah banyak. Rumble, batu-batu besar dalam radius 10 mil mulai bergetar dengan gelombang dingin yang menggigil. Lebih dari 100 jiwa binatang bergegas keluar dari gua mereka. Mereka semua adalah Icycloud Rat yang menatap Fei Yun dengan sikap bermusuhan yang hebat. Batu tempat dia berdiri telah ditutupi dengan kristal tebal dan telah berubah menjadi gletser. Kotoran, sarang tikus. Fei Yun dengan cepat menggunakan Swift Samsaranya untuk terbang menjauh dari gletser. Dia berubah menjadi sinar putih dan melompat ke batu apung yang lain ratusan meter jauhnya. Tubuhnya kemudian menghilang lagi dan ke berikutnya ia pergi. Tikus-tikus dengan panik mengejarnya seperti tsunami. Bab 372, Golden Leo. Di dunia rahasia yang gelap dan dingin itu banyak batu-batu apung seperti bintang-bintang di alam semesta. Siapa yang tahu ada berapa? Kecepatan Fei Yun bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi tikus Icycloud. Dia dengan cepat terbang ke daerah lain dengan batu-batu besar. Satu memiliki diameter 100 mil seperti meteorit. Aura berbahaya datang dari batu ini. Kepala merah tua dengan bentuk menyerupai singa naik. Tinggi kepalanya saja 10 meter. Mata kuningnya tampak seperti dua lentera menyeramkan di malam hari. Raur! Raungannya bergema seperti guntur dan menghancurkan semua batu dalam radius 10 mil. Fei Yun harus mundur sebelum serangan gelombang suara ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bertanya-tanya apakah ini adalah jiwa binatang buas berusia 800 tahun. Tidak, itu masih sedikit lebih lemah dari satu. Rumble, dia bisa melihat setengah dari tubuhnya sekarang. Itu memancar dengan cahaya keemasan. Daerah sekitarnya berubah menjadi lautan kuning. Ada sisik naga di lehernya sementara bagian tubuhnya ditutupi dengan sisik seperti ubin. Itu tampak seperti harimau dan naga. Ini hanya jiwa buas berusia 700 tahun, mengapa begitu menakutkan? Ini adalah Leo emas, keturunan binatang suci kuno, Leo, dengan garis keturunan naga surgawi. Tidak heran mengapa ini sangat menakutkan. Feng Fei Yun mundur lebih dari 100 mil sambil melihat makhluk besar jiwa itu. Era kuno telah berlalu sejak lama. Binatang-binatang suci ini sudah mati. Beberapa binatang aneh yang masih hidup dan binatang suci di masa sekarang tidak bisa dibandingkan dengan yang lebih tua. Contohnya, Glutonous Dragon, Prison Bull, ini adalah monster ganas yang bisa membunuh para santa. Sayangnya, keturunan mereka terlalu lemah dan sama sekali tidak mewarisi garis keturunan mereka. Mereka telah berubah menjadi tunggangan atau binatang buas yang digunakan dalam perang. Aleo juga salah satu binatang suci dengan garis keturunan yang luar biasa. Raungannya bisa melahap laut utara. Sayangnya, keturunannya telah jatuh dan tidak bisa dibandingkan dengan leluhur mereka. Tentu saja, sangat sedikit Leo memiliki garis keturunan yang terbangun. Meskipun itu hanya sepotong kekuatan, mereka lebih dari 10 kali lebih kuat dari rekan-rekan mereka. Yang terbangun ini disebut Golden Leos dengan aura mereka yang cerah. Raur! Golden Leo akhirnya muncul sepenuhnya. Itu tampak seperti gunung emas dan duduk di atas batu besar. Sebuah sinar keemasan terkondensasi dari matanya dan melesat lurus ke arah Fei Yun. Kekuatan destruktif dari binatang suci ini memusnahkan semua batu besar di jalannya. Binatang buas apa? Jika aku bisa memperbaikinya ke dalam tubuhku, konstitusi dan kekuatanku akan maju selangkah lagi. Jiwa Phoenix di dalam tubuhnya melayang keluar. Bayangan besar burung Phoenix menutupi tubuhnya dengan sayap berapi-api yang menyebar. Golden Leo bukanlah binatang buas sejati,
hanya jiwa yang tersisa. Pada saat yang sama, jiwa Phoenix Feiyun hanya satu helai yang tersisa. Seekor Phoenix berada pada tingkat yang sama dengan naga surgawi, salah satu dari 4 binatang suci dengan darah iblis. Itu bahkan lebih kuat daripada binatang suci kuno ini sehingga memiliki efek jera besar terhadap Golden Leo ini. Kamu berani postur di depan burung Phoenix. Aku akan menggunakan jiwamu sebagai katalis utama untuk membentuk miriat bis fisikku. Feiyun berdiri di atas batu besar dengan postur tegak. Ada aura agung dan menakjubkan yang tak terlihat. Dia harus menjadi mandat surga tingkat pertama sebelum menumbuhkan seni luar biasa tertentu. Namun, setelah menggunakan darah Phoenix untuk mengulangi tulangnya, Feiyun akhirnya bisa menggunakan ingatan masa lalunya untuk mengolah metode tertentu di luar imajinasi pembudidaya manusia. Misalnya, miriat bis fisik. Beberapa Phoenix telah mengolah tubuh ini setelah melahap 10.000 jiwa buas untuk membuat tubuh mereka sendiri. Feiyun memiliki tubuh manusia pada saat yang telah menyelesaikan transformasi darah keempat dari Immortal Phoenix fisik di atas memperkuat kerangka tulangnya. Meskipun dia tidak bisa memperbaikinya ke dalam fisiknya, dia masih bisa memindahkannya ke dalam tubuhnya. Tubuh manusia akan merasa sulit untuk memurnikan satu jiwa binatang buas. Mampu melakukan 4 berarti bahwa ini adalah keajaiban yang luar biasa. Namun, Feiyun ingin melakukan 10.000. Penggarap lainnya akan tertawa dan mengejeknya sebagai orang gila. Ini adalah tujuannya sebelum memasuki dunia jiwa. Namun, jumlah ini benar-benar terlalu banyak sehingga dia tidak terlalu percaya diri. Namun, setelah menemukan jumlah jiwa di tempat ini, ia menemukan harapan lagi dan menjadi gembira. Boom! Cincin roh tak terbatas melepaskan 6 diagram yang menghapuskan langit untuk memblokir serangan Golden Leo. Dengan swift samsaranya, ia mengambil inisiatif dan mendarat di punggung binatang dengan telapak tangannya untuk menyerang dengan Thunder Fire Jewel. Harta roh peringkat 2 ini mengeluarkan semburan petir. Rumble, baut petir ini tampak seperti ular memenuhi langit dan menyerang binatang itu. Itu menjerit dan melotot ke langit dan memuntahkan guntur yang tak ada habisnya juga. Mereka datang bersama untuk membentuk lautan guntur untuk menghentikan petir yang tersisa dari permata. Teriakannya bergema seperti bel yang menyebabkan telinga Feiyun berdarah. Tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh dari punggung binatang itu. Itu garis keturunan suci bagimu, sangat kuat. Itu harus berada di tingkat yang sama dengan mandat surga tingkat ketiga. Feiyun cepat-cepat mengingat 2 harta karunnya dan melarikan diri. Binatang itu sangat marah. Beberapa murid inti dari pagoda telah berlatih di tempat ini sebelumnya tetapi mereka menjaga jarak, tidak berani menyinggung perasaan itu. Murid ini benar-benar berbeda, untuk benar-benar menyerangnya terlebih dahulu. Orang itu benar-benar tanpa hukum. Itu mengejar dengan tubuh yang mengerikan. Kemanapun ia pergi, semuanya terbalik dengan batu-batu besar yang pecah. Dari kejauhan, itu tampak seperti tsunami emas yang sangat besar. Itu tidak jauh lebih lambat dari Feiyun dan mempertahankan pengejarannya sambil memuntahkan lebih banyak kilat keemasan karena kekecewaan Feiyun. Suara mendesing. Wosh! Banyak bayangan biru ada di depan mereka dengan aura dingin dan kepingan salju. Ini adalah kawanan tikus Icy Cloud, lebih dari 100 di antaranya. Setelah melihat Feiyun, mereka berlari ke depan lebih cepat sambil memekik, siap membunuhnya. Ayo! Feiyun sama sekali tidak takut dan bahkan dengan senang bergegas ke depan. Tikus mulai menyerang setelah tubuh mereka menyala ketika mereka melihat dia datang untuk mereka. Swiss. Feiyun menggunakan pedang batu untuk menghancurkan 5 tikus dan menerobos ombak. Golden Leo tepat di belakangnya kebetulan terkena serangan tikus. Ledakan, ledakan, boom, energi dingin mereka melanda Leo. Meskipun tikus-tikus itu jauh lebih lemah daripada Leo ini, itu adalah cerita yang berbeda ketika 100 dari mereka menyerang serempak. Ini adalah kekuatan yang sangat merusak. Leo tertangkap tidak siap. Kecemerlangan emasnya meredup setelah menderita serangan ini dan itu tidak bisa bergerak maju sama sekali. Kemarahannya bahkan meletus lagi. Sekelompok tikus tingkat rendah berani menyerang itu. Tidak bisa dimaafkan. Ledakan, ledakan, boom. Selagi dikelilingi oleh tikus-tikus, sebuah kapal biru besar turun dari atas dengan kekuatan yang tak tertandingi. Itu membuat kecemerlangan emas binatang itu menjadi gelap oleh lapisan lain. Roar! Binatang buas itu menembakkan 2 sinar dari matanya. Beberapa lusin tikus berubah menjadi ketiadaan secara instan. Bang! Bang! Bang!
Ia keluar dari pengepungan tikus dan mencakar kapal di kejauhan. Fei Yun berdiri di atas kapal dan mengendalikannya untuk menghindari serangan sambil menggunakan 6 diagram dari cincinnya untuk memblokir serangan yang masuk. Terlalu kuat untuk ditekan. Fei Yun berlari lagi dengan Leo tepat di belakangnya. Rumble, banjir binatang buas lain muncul dengan beberapa ribu jiwa dalam barisan bergegas menuju arah yang sama. Pemimpin kali ini adalah jiwa dari 900 tahun batu gajah. Auranya sangat besar dan menyapu langit seperti dewa matahari. Fei Yun menjadi senang dan memikirkan strategi baru. Dia langsung terbang ke arah itu dengan menggunakan Swift Samsaranya hingga batasnya. Golden Leo tidak menyerah sama sekali. Sialan semuanya. Fei Yun terbang ke banjir jiwa-jiwa binatang buas. Mereka memperhatikan penyusup dan semua menyerangnya. Kekuatan digandakan dan berubah menjadi semburan yang tak terbayangkan dari beberapa ribu jiwa yang menyerang pada saat yang sama. Semua puing di dekatnya berubah menjadi berkeping-keping. Langkah samsara memungkinkannya menjadi ikan di air dengan gerakan yang sangat aneh. Dia memutar dan berbalik, memungkinkan dia menghindari serangan dari binatang tingkat rendah. Tentu saja, beberapa dari mereka melakukan kontak tetapi fisiknya yang kuat mampu menahannya. Sama seperti ini, dia berhasil melewati rentetan serangan. Namun, Golden Leo tidak memiliki kelincahan yang sama dengannya. Itu harus berhenti dan berlari kembali tetapi beberapa ratus pukulan masih menghantamnya. Itu terluka parah dan kehilangan lebih banyak cahaya. Jika itu tidak berlari kembali cukup cepat sekarang, itu akan berubah menjadi abu. Bab 373, Fisik Beraneka Ragam Binatang. Leo yang terluka lari dan tidak berani melawan banjir binatang buas. Tentu saja, Fei Yun tidak akan membiarkannya pergi dan menaiki kapal rohnya lagi kemudian membantingnya di punggung monster itu. Dengan ledakan keras, tubuhnya tenggelam saat menangis kesakitan. Dia mengeluarkan Thunderfire Jewel dan lautan api benar-benar melilit Leo. Aku akan melihat bagaimana kamu akan melawan kekuatan harta roh kali ini. Fei Yun keluar semua saat ini. Leo yang kesulitan tidak bisa menghentikan penahanan sama sekali. Boom! Cincin roh tak terbatas dan 6 diagramnya terbang dengan momentum besar. Mereka menghentikan Leo dari bergerak dan tubuhnya semakin kecil. Akhirnya, jiwa binatang ini menjadi sekecil kepalan karena 2 harta dan jatuh ke telapak tangan Fei Yun. Itu menyilaukan dan masih melompat dengan ganas. Aku akan memperbaikimu sekarang. Fei Yun mendarat di atas batu hitam tanpa apa-apa di sekitarnya. Tidak ada tanda-tanda jiwa buas berada di sini juga, itu adalah lokasi yang bagus untuk meditasi. Boom! Dia meninju dan membuat gua di dalam batu ini sebelum melakukan lapisan formasi untuk menghindari gangguan selama proses pemurniannya. Dia memegang jiwa binatang di kedua telapak tangan dengan niat surgawi terbang keluar dari matanya dan mengelilingi jiwa. Niat surgawi memulai proses penyempurnaan. Setelah 10 hari, Fei Yun akhirnya melelehkan jiwa sepenuhnya menjadi bagian dari tubuhnya. Boom! Dia menghancurkan batu itu dan melayang di angkasa dengan cahaya kemasan. Bayangan seekor Golden Leo muncul di belakangnya, setinggi gunung dan sangat ganas. Itu sepenuhnya dijinakkan sekarang dan akan mengikuti semua perintahnya. Dia melepaskan pukulan. Bayangan kepalan keemasan terbang keluar dengan energi naga harimau terkondensasi di atasnya. Itu terbang selama 1000 meter sebelum menghilang dan menghancurkan semua batu besar di jalurnya. Ini adalah kekuatan barunya. Jiwa binatang buas ini cukup kuat, kekuatanku setidaknya 2 tingkat lebih tinggi sekarang. Fei Yun cukup terkejut. Dia berpikir bahwa pada kultivasi saat ini, akan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya kecuali dia melompat pada level kultivasi. Dia tidak berharap bahwa pemurnian jiwa akan menghasilkan peningkatan seperti itu. Golden Leo dengan garis keturunan suci kuno benar-benar tidak mengecewakannya. Dia melihat ke depan ke arah miriat bis fisik bahkan lebih. Jika dia benar-benar bisa melelehkan 10.000 jiwa ke dalam tubuhnya, seberapa kuat jadinya. Dia memulai pelatihannya pada akhirnya dengan sebagian besar targetnya adalah jiwa binatang selama 600 tahun. Tentu saja, beberapa berusia 700 tahun. Setelah 3 bulan, ia telah memurnikan 274 dari mereka ke dalam tubuhnya, 269 adalah 600 tahun sementara hanya 5 yang 700 tahun. Tidak, ini masih terlalu lambat. Jika ini adalah tarif yang berlaku, saya hanya akan memperbaiki 2000 dari mereka setelah 2 tahun, bahkan tidak mendekati 10.000. Petik 2.
Fei Yun menurunkan persyaratannya dan bahkan mulai menangkap jiwa-jiwa 500 tahun. Mereka lebih lemah tetapi proses penyempurnaan lebih cepat. Selain itu, ada banyak dari mereka. Tubuhnya terus tumbuh saat dia memurnikan jumlah yang lebih tinggi. Itu akan berubah setelah setiap penyempurnaan dengan daging dan tulangnya menjadi sedikit lebih kuat. Setelah dia selesai dengan 1000 jiwa, tubuhnya menjadi gila. Darah iblis yang berada jauh di dalam nadinya bergetar seolah-olah hendak dibangunkan dari stimulasi jiwa-jiwa. Fei Yun harus menggunakan niat surgawi dan jiwa Phoenix-nya yang kuat sebelum menekan jiwa-jiwa lainnya. Jika itu dia sendiri, belum lagi 1000, hanya 10 jiwa saja yang bisa menghancurkan jiwa dan tubuhnya. Hanya jiwa yang sekuat burung Phoenix yang bisa menumbuhkan fisik bis myriad. Waktu berlalu di alam jiwa. 1 tahun telah berlalu. Dia telah selesai memurnikan 4478 jiwa ke dalam tubuhnya. Itu beberapa kali lebih sulit sekarang. Seseorang bisa merasakan vitalitasnya yang kuat ketika dia hanya berdiri di sana. Auranya meresap ke seluruh area. Dengan aktivasinya, semua jiwa akan terbang keluar seperti lautan dan menakuti semua binatang lain di dekatnya. Beberapa murid lain yang berlatih di alam itu juga ketakutan oleh auranya. Ketika mereka melihat pemandangan menakjubkan di kejauhan, mereka tidak akan pernah melupakannya nanti. Mengutuk. Apa yang saya lihat? Seorang murid muda menggelengkan kepalanya karena terkejut. Aku mengenalinya, bukankah itu putra iblis? Dia sebenarnya berlatih di sini juga. Apa sih jiwa-jiwa di sekitarnya? Petik 2. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa menyaring beberapa ribu jiwa ke dalam tubuhnya. Mereka berasumsi bahwa dia telah menggunakan teknik yang luar biasa untuk menjinakkan jiwa. Itu putra iblis bagimu, sarana yang sangat menakutkan, bisa menjinakkan jiwa-jiwa di sini juga. Petik 2. Dia layak atas ketenarannya sebagai jenius nomor 1 dari dinasti Jin. Kemampuan penjinakan binatang buas ini pasti berada pada level yang sama dengan instruktur tinggi. Petik 2. Kemampuan penyempurnaan jiwa tidak ditentukan oleh konstitusi seseorang melainkan oleh kekuatan jiwa mereka. Semakin kuat jiwa, semakin banyak jiwa binatang buas yang bisa ditekannya. Fisik dan kekuatan seseorang akan menjadi lebih kuat setelah setiap perbaikan jiwa. Namun, ada pengembalian dan batas yang semakin berkurang. 10.000 jiwa mungkin memiliki kekuatan yang tidak dapat dipercaya tetapi itu bukan perhitungan aditif yang lurus karena beberapa jiwa saling tolak. Dengan demikian, kekuatan sebenarnya memiliki beberapa kendala. Fei Yun telah selesai dengan lebih dari 9.000 sekarang, tetapi dia belum mewarisi kekuatan mereka sepenuhnya. Dia hanya sekitar 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dia bisa menyerap dan memanfaatkan kekuatan mereka sepenuhnya, hanya satu kepalan tangan yang bisa mengakhiri Giant. Tentu saja, ini hanya secara teori dan mustahil untuk dicapai. Kekuasaan beresonansi dan saling tolak. Tidak ada yang lolos dari ini. 9,876 sekarang. Fei Yun akhirnya memperbaiki grup lain. Tubuhnya telah mencapai batasnya dan dia tidak bisa memperbaiki jiwa lain. Untuk melakukannya lagi untuk mendapatkan myriad bis fisik yang sebenarnya, dia harus menjadi mandat surga tingkat pertama. Kultivasinya yang rendah telah menghentikannya dari melatih tubuh lebih jauh. Baik, setelah mencapai mandat surga, aku akan kembali untuk menemukan beberapa jiwa yang kuat untuk menekan sisanya. Hanya satu Golden Leo yang jauh dari cukup sehingga saya tidak dapat benar-benar menggunakan seluruh potensi tubuh. Petik 2. Fei Yun berpikir sendiri. Sebelum dia menyadarinya, 2 tahun telah berlalu. Sudah waktunya baginya untuk keluar. Dia memanggil semua jiwa kembali ke tubuhnya. Auranya menjadi lebih kuat dan hampir tidak bisa disembunyikan. Saat dia meninggalkan dunia, dia melihat Wang Meng berlatih di sini juga. Setelah 2 tahun, pria besar ini menjadi lebih besar. Tubuhnya hampir 3 meter dengan janggut panjang. Rambut di dada dan kakinya telah tumbuh lebih lama sehingga dia tampak seperti manusia gua yang hidup. Paman, apakah kamu makan tanaman yang luar biasa di sini? Kenapa auramu begitu kuat sekarang? Wang Meng membawa penusuk langit berdarahnya dan merasa takut dengan aura Fei Yun. Itu terlalu kuat dan sengit seperti binatang buas. Apakah kamu punya 2 tahun yang berbuah? Dia tersenyum tanpa menjawab. Haha, tidak buruk. 8 jiwa binatang di tubuhku. Aku merasa seperti bisa membunuh kakek tua hanya dengan 1 pukulan. Wang Meng tertawa terbahak-bahak. Fei Yun sedikit terkejut dan dengan hati-hati melihat pria itu.
Benar saja, ia memiliki 8 jiwa di tubuhnya. Mereka semua sangat galak dan termasuk tipe kekuatan. Ras Jiang kuno memang memiliki konstitusi yang kuat. Wang Meng dilahirkan dengan kekuatan gaib dan sekarang, dia bahkan lebih perkasa. Prestasi masa depannya tidak akan menjadi lelucon sama sekali. Ini adalah keanehan lain di antara pria. Ayo pergi. Ada lebih banyak perkelahian menunggu kami setelah pergi. Kata Fei Yun dengan aura yang menindas. Pagoda akan bergetar hari ini. Setelah meninggalkan dunia jiwa, Fei Yun pasti akan membawa kesengsaraan bumi. Dia tidak memiliki cara untuk menekan kultivasinya lagi dan tidak perlu. Setelah 2 tahun pelatihan, sudah waktunya baginya untuk mencapai mandat surga. Siapa yang tahu berapa banyak gelombang lava yang akan dibawanya?